Anda masih bergabung bersama saya Syarifah Rahma di segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Securities. Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Mas Benar dan juga Pak Rudi. Nah, saya akan mempertanyakan nih ya suatu hal ya mungkin juga menjadi concern dari banyak orang begitu terkait dengan persaingan di sekuritas sendiri begitu. Ini cukup menarik karena tadi Anda juga katakan bahwa sebetulnya saat ini sudah harus go digital, sudah harus masuk ke dalam online trading dan juga kalau kita lihat ini kan sebetulnya goalsnya sama ya, itu adalah menarik investor sebanyak-banyaknya khususnya dari kalangan milenial sehingga fitur-fitur yang ditampilkan juga biasanya lebih simpel, kemudian juga ada pendampingan dari konten-konten juga begitu kan. Nah, tapi apa sih yang bisa di-highlight begitu ya dari Sukor Sekuritas sendiri melihat persaingan ini dan bagaimana agar dari Sukor sendiri bisa terus memperbaiki diri sehingga bisa terus menjadi yang terbaik? Oke, itu saja kita bisa melihat bahwa sekuritas-sekuritas itu punya pangsa pasar dan target masing-masing. Dan tentu saja kita bisa melihat berbagai segmen bisnis yang bisa digarap sekuritas. Ada misalnya equity broking, itu kita bisa bagi menjadi institusi maupun retail. Kemudian ada fixed income, kemudian ada juga bisnis underwriting maupun advisory. Dan tentu saja sekuritas-sekuritas pasti memiliki target masing-masing sesuai dengan yang telah diputuskan oleh senior manajemen dari perusahaan tersebut. Nah, untuk dari Sukor Sekuritas sendiri, kita juga memiliki insight, memiliki gambaran bahwa bisnis retail ini masih menjadi suatu yang luar biasa upside-nya ke depannya. Mengapa? Karena kita bisa melihat bahwa saat ini Korea, Jepang, dan berbagai negara maju lainnya, jumlah investor yang invest directly ke pasar saham sudah lebih dari 10%. Ya. Sedangkan di Indonesia saat ini yang di pasar saham baru 4 juta. Yang 9 juta tadi termasuk reksadana. Kalau yang directly di pasar saham baru 4 juta. Artinya apa? Jumlah investor di pasar saham Indonesia masih kurang dari 2%. Oleh karena itu upside-nya masih 7-8%. Sehingga untuk sekuritas menggarap segmen retail, ini akan menjadi hal yang tentu saja menarik untuk diperhatikan. Siapa tahu nanti 5, 10, atau 20 tahun lagi, segmen retail Indonesia akan seperti negara-negara maju lainnya. Karena melihat pertumbuhan GDP yang luar biasa di Indonesia dari beberapa tahun terakhir, beberapa saat terakhir, terutama akibat dari komoditi boom. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menggarap segmen retail, yang pertama tentu saja adalah kaitannya mengenai kapabilitas online trading system. Yang tentu saja semakin user friendly, semakin UI UX semakin baik, ini akan menjadi value added tersendiri. Karena saat ini Gen Z dan juga milenial menjadi target dari sekuritas. Karena kita melihat berdasarkan data KSE, pertumbuhan nasabah paling banyak dari segmen tersebut. Sehingga mau nggak mau aplikasi harus bagus. Yang kedua, edukasi dan pendampingan itu perlu dilakukan. Melalui apa? Melalui konten-konten di sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Melalui edukator-edukator yang dimiliki oleh sekuritas, ada event-event rutin, event-event pengajaran, edukasi, literasi, inklusi, itu perlu dilakukan. Dan yang ketiga, tentu saja, kita harus terus memberikan ide, insight kepada investor kita, kaitan apa yang terjadi di market, topik-topik apa yang kita rekomendasikan. Dan semua ini ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas dan telah kita sediakan oleh Sukor Sekuritas. Dan mudah-mudahan teman-teman broker lain yang ingin menggarap pangsa retail, kita juga bisa bergerak bersama-sama karena upside-nya masih cukup banyak, sehingga tentu saja saya percaya retail akan menjadi salah satu kunci pertumbuhan industri sekuritas 5-10 tahun yang akan datang. Walaupun saat ini IHSG sedang diresisten. Jadi itulah yang disupport begitu ya dari Sukor Sekuritas sendiri ke depannya untuk terus mengembangkan tadi ya dari nilai transaksi juga, dari jumlah investor juga di pasar modal kita. Nah, tapi tadi yang menarik adalah tadi selain tentunya dari aplikasi sendiri harus dibuat yang menarik, sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk dimengerti oleh para investor. Tapi juga tadi di satu sisi ada community engagement juga yang terus dilakukan oleh Sukor Sekuritas. Nah, ini seberapa penting sih sebetulnya hal itu tadi bisa untuk terus ya mendongkrak kinerja dari Sukor Sekuritas? Jadi ketika kita melakukan investasi saham, tentu kalau kita sendiri kita akan merasa kesepian atau kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan akses informasi. Karena saya percaya proximity itu penting. Kamu adalah 5 orang dari sekitar kamu. Kalau kamu ada proximity di komunitas pasar saham, tentu saja ketika market naik turun pun, kamu tetap akan survive menjadi investor. Nah, itulah pentingnya komunitas. Supaya yang pertama, kita bisa tetap bertahan menjadi investor dalam kondisi market seperti apapun. Yang kedua, adanya ideas exchange, pertukaran ide, informasi, dan lain sebagainya yang bisa membantu kita untuk melakukan mengatur trading plan atau investment kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah
untuk kekeluargaan. Karena Ya. saya merasa bahwa Indonesia itu marketnya sedikit beda dengan Singapura, Jepang, Korea yang mungkin mereka lebih individualis. Tapi di Indonesia kebersamaan keluarga itu penting. Ya. Sehingga efek cool itu harus ada. Sehingga dengan adanya komunitas ini, adanya efek cool, kita ngerti saham, orang-orang juga akan attracted untuk Ya. masuk ke pasar saham juga. Ya, jadi bersama-sama begitu ya Yes. tadi untuk tadi belajar pasar modal juga bersama-sama tadi dengan community engagement juga dilakukan oleh Sukar Sekuritas. Nah, saya akan ke Pak Rudi. Tadi ini pertanyaannya sama ya dari seperti apa sih Anda melihat dari persaingan begitu yang ada di antar sekuritas sendiri, kemudian juga di satu sisi dalam pandangan API sendiri begitu ya, sebetulnya apa sih yang menjadi kebutuhan utama dari nasabah ataupun juga investor yang perlu atau masih harus dihadirkan lagi ke depannya oleh para perusahaan sekuritas? Ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Bernard terkait dengan di support itu memang salah satu hal yang memang menjadi concern juga buat dari Asosiasi Perusahaan Efek ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat peluang bahwa di era yang saat ini ya kan pertumbuhan jumlah investor terutama yang milenial kan sangat tinggi. Nah, ini juga bisa menjadi peluang atau bisa terbaca juga oleh dari perusahaan-perusahaan efek yang ada, sekuritas-sekuritas yang ada, bahwa pangsa pasar ini masih besar sekali karena tadi seperti disampaikan investor kita baru 44 juta ya, itu paling kurang lebih 2% ya. Jadi masih peluang yang besar. Jadi para sekuritas itu tidak saling predatoring ya kan, tapi merupakan ayo kita sama-sama kita kembangkan kue yang ada. Kenapa? Karena pangsa pasarnya masih besar sekali. Ya, jumlah investor yang masih belum memiliki akun di pasar modal, terutama saham itu masih besar sekali. Dan ini menjadi sebuah tantangan juga buat para perusahaan efek dalam pengembangan bisnisnya. Misalnya contoh yang tadinya belum punya online mungkin harus memikirkan untuk bagaimana mengakomodasi tingkat para investor milenial ini dalam melakukan aktivitas perdagangan. Kita ketahui bahwa aktivitas perdagangan kalau investor milenial pasti menggunakan fasilitas teknologi alias online. Nah, online ini yang diperlukan adalah pertama adalah berkaitan dengan kecepatan dari sistemnya. Yang kedua juga berkaitan dengan kestabilan dari sistemnya. Tetapi yang terpenting juga buat investor adalah berkaitan dengan literasi dan inklusi yang ada. Ya, jadi API terus juga mendorong para perusahaan efek baik sendirian maupun bersama-sama untuk sama-sama kita melakukan literasi dan inklusi ya. Dalam 1 tahun ini API sudah mengadakan kegiatan literasi inklusi itu kurang lebih ke 8 kota. Jadi kita terus melakukan literasi edukasi pada para investor ya kan. Karena apa? Di balik semuanya itu yang terpenting adalah berkaitan dengan keamanan ya, keamanan dan maksudnya investasi di pasar modal ini bukan merupakan suatu investasi bodong, tapi merupakan investasi yang aman dan sah itu legal yang ini. Karena apa? Karena kita semua ada di bawah otoritas dari pasar modal yang ada OJK ya. Jadi tadi Bu, jadi bisa melihat perusahaan efek harus bisa melihat peluang ini ya kan. Bukan karena saya mau menyaingin Sukor, bukan mau nyaingin perusahaan-perusahaan efek yang lainnya, tapi memang pangsa pasarnya kuenya masih besar sekali. Oke. Ini menarik tadi berbicara terkait dengan pangsa pasarnya masih besar begitu, dan kita lihat juga ya kemarin ketika lagi pandemi COVID-19 ini jumlah investor meningkat signifikan, tapi ketika marketnya bearish, ketika marketnya sudah mulai turun, ini banyak yang pada akhirnya mundur juga nih untuk investor retail ya kita berbicaranya. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang Anda lihat perlu terus dilakukan oleh perusahaan sekuritas ini untuk tetap menjaga para investor ini juga tetap melakukan investasi atau trading di pasar modal? Apakah cukup dengan tadi ya community engagement, dengan pemberian materi-materi, pendampingan juga, edukasi juga, atau dibutuhkan lagi gebrakan-gebrakan baru tentunya, seperti apa Pak Rudi? Ya tentunya tadi kegiatan yang paling penting adalah berkaitan literasi, bahwa contohnya misalnya ya kan, dalam keadaan pasar bearish inilah sebetulnya adalah peluang untuk melakukan investasi ya. Kalau dalam pasar bullish ya kan, itu adalah peluang untuk melakukan taking profit ya kan. Jadi kita harus mengadakan literasi kepada para investor ya bahwa peluang ini ada di saat pasar bearish nih ya kan. Jadi pasar bearish ini kalau saya suka mengajarkan investor saya dalam melakukan pembelian saham itu beli saham waktu turun.
sehingga waktu naik itu jual ya. Tapi kan kadang-kadang dengan kondisi gaya milenial yang saat ini kan kadang-kadang waktu pasar bullish malah orang pengen beli sekali ya. Nah, ini yang perlu pemahaman ini yang perlu kita sampaikan pada para investor terutama yang milenial. Ya, dan tadi ya bisa dilakukan dengan community engagement, dengan pendampingan juga, pemberian edukasi yang juga sudah dilakukan oleh Sukar Sekuritas ya Pak Rudi ya. Oke, ini semakin menarik diskusi kita dan kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Securities akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.